air ketika suhu bumi meningkat, itu proses evaporasinya atau proses penguapannya itu akan lebih cepat dari biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bilingualiers, welcome back to MA Bilingual Podcast, Talk and Chill. Jadi kali ini aku Felisa Rahman dari kelas 11 IPA 2 sebagai MC yang akan membawakan acara kalian kali ini. Dan bersama narasumber kita, Mem Iva. Kepada Mem Iva dipersilakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mem Fauziatun Nazifatul Ifa, biasanya dipanggil Mem Iva. Di MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo ini saya mengajar fisika di semua kelas. Nah, Mem, sekarang ini kan lagi musim hujan nih. Bahkan hujan kayak ada di mana-mana gitu. Bahkan sampai banjir sama tanah longsor. Itu tuh kita bakal omongin karena kita bakal membahas hidrometeorologi. Nah, Mem Iva tahu nggak sih hidrometeorologi itu apa? Oke, jadi kalau gini ya, jadi ketika kita mendapatkan suatu kata yang di belakangnya itu ada loginya, maka itu adalah sebuah ilmu. Nah, kalau kita pisah kata hidrometeorologi ini, maka akan ada dua kata di situ, yaitu hidro dan meteorologi. Sehingga secara harfiah gitu ya, atau secara etimologi, hidrometeorologi ini adalah cabang ilmu dari meteorologi yang di dalamnya itu juga membahas tentang hidro ya, tentang air, tentang curah hujan, seperti itu. Jadi dengan kata lain, hidrometeorologi ini sendiri adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang dimana di dalamnya itu membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di atmosfer, kemudian yang terjadi di air, dan juga yang terjadi di lautan atau osean. Gitu. Mem, emang apa aja sih potensi bencana yang hidrometeorologi itu yang wajib diwaspadai sama kita? Ya, jadi untuk bencana-bencana hidrometeorologi sendiri itu adalah bencana yang dimana dampaknya. Nah, kita kan tahu sendiri ya bahwa setiap bencana itu kan ada dampaknya. Baik itu dampaknya ringan, ada dampak yang sedang atau ada dampak yang berat. Nah, untuk bencana-bencana hidrometeorologi ini dampaknya itu seberat apa dampaknya itu dipengaruhi oleh yang namanya iklim dan cuaca. Nah, dengan melihat beberapa parameter, mulai dari curah hujan, kemudian mulai dari suhu yang ekstrim dan bahkan iklim yang ekstrim seperti itu. Nah, apa saja bencana-bencana yang berpotensi terjadi atau bencana-bencana apa saja yang termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi? Nah, kembali lagi kita kaji tadi kan ada beberapa parameter ya. Yang pertama mulai curah hujan. Nah, curah hujan sendiri itu kan ada yang mengalami peningkatan. Nah, ketika terjadi peningkatan curah hujan, nah potensi bencana apa yang bisa ditimbulkan? Bencana apa? Kalau terjadi peningkatan curah hujan, Kayak banjir. banjir gitu kan. Nah, jadi salah satu contoh dari bencana hidrometeorologi ini adalah banjir akibat meningkatnya curah hujan. Nah, nanti banjir di beberapa wilayah, nah ketika ada faktor-faktor pendukung, itu kan bisa juga memberikan dampak sampai ke tanah longsor, gitu kan. Di beberapa wilayah yang mungkin topografinya itu atau kemiringannya itu sangat-sangat curam, seperti di dataran-dataran tinggi. Nah, itu kan ketika tidak ada pohon yang membantu resapan air atau juga tanahnya yang terlalu gembur. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan potensi longsor setelah terjadi banjir di wilayah itu. Nah, itu kalau kita lihat dari peningkatan curah hujan. Selanjutnya, kalau kita lihat dari penurunan curah hujan, apa yang bisa terjadi akibat penurunan curah hujan? Bencana Kekeringan. apa? Nah, bencana kekeringan. Nah, kekeringan ini juga termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi.
Nah, selanjutnya, ketika tetap kekeringan ini berlanjut dalam waktu yang lama, misalkan ada di salah satu wilayah, itu juga dipicu adanya deforestation misalkan. Deforestation di sini kan seperti penggundulan hutan, gitu kan. Jadi kalau penggundulan hutan, akibatnya kan kayak pohon-pohon itu kan hampir semakin lama semakin tidak ada gitu kan. Nah, ketika seperti itu sudah kekeringan di daerah situ, pohon tidak ada lah, itu bisa menyebabkan kebakaran, gitu kan. Nah, jadi kekeringan ini nanti bisa memberikan dampak munculnya bencana baru, seperti kekeringan di lahan-lahan tertentu akibat salah satunya deforestasi, kayak gitu. Terus ada lagi parameter selanjutnya. Tadi kan ada suhu yang ekstrim. Ya. Lah, suhu ekstrim ini kan karena apa? Karena terjadinya perbedaan kan. Artinya kan ada perbedaan suhu di beberapa wilayah gitu. Ada yang suhunya terlalu tinggi gitu kan. Oh Ada ya. yang suhunya terlalu Rendah. rendah gitu kan. Lah, ketika terjadi perbedaan suhu di sini, nah nanti ada kaitannya dengan terjadinya perbedaan tekanan juga. Lah, ketika ada perbedaan tekanan, lah itu ada pengaruh potensi angin. Nah, anginnya itu lebih cepat gitu loh geraknya. Nah, kalau anginnya lebih cepat geraknya, itu kan ada potensi untuk angin kencang, terus puting beliung gitu kan. Terus kalau sudah angin kencang, puting beliung, terus banyak pohon juga kan yang tumbang. Nah, kayak gitu. Jadi memang beberapa kalau kita melihat dari parameter itu banyak sekali bencana-bencana yang termasuk ke dalam hidrometeorologi. Mulai dari apa tadi? Banjir, terus Longsor bisa tanah dari banjir. longsor gitu kan. Terus Kekeringan. kekeringan, terus pohon-pohon tumbang, angin ribut atau sampai ke puting beliung gitu kan. Nah, itu semua bencana-bencana hidrometeorologi. Berarti bencana hidrometeorologi itu faktor utamanya itu suhu ya, Mem ya? Lebih ke iklim dan cuaca sih. Gitu. Tapi kan memang ketika cuaca ekstrim itu kan berdampak pada suhu juga kan, suhu yang ekstrim gitu kan. Nah, suhu ekstrim, iklim ekstrim, nah itu yang memberikan atau yang memicu munculnya bencana hidrometeorologi ini. Kayak gitu. Dan memang dia terjadinya di atmosfer gitu kan, di hidro kan air, terus di lautan. Mem tadi juga ada nyebutin banjir sama longsor. Iya. Nah, kira-kira itu ada faktor lain nggak sih, Mem, selain hidrometeorologi dari penyebab banjir sama longsor? Kayak sejauh ini ya, kalau misalkan kita buka beberapa web, contohnya web punyanya BMKG atau situs-situsnya BNPB gitu kan. Nah, itu kita tahu faktor-faktor yang menyebabkan munculnya banjir dan tanah longsor ini. Kalau faktor utama itu kan dari curah hujan kan, banjir kan. Iya. Banjir itu kan karena curah hujan yang tinggi gitu kan. Faktor lainnya banyak. Tinggal gini, ketika kita membahas tentang bencana, itu kan ada faktor pemicu munculnya bencana itu. Entah dari alamnya sendiri atau entah dari manusia yang berada di alam itu. Gitu kan. Nah, kalau kita kaji dari faktor alam, kita kan fokusnya ke banjir sama tanah longsor ya. Iya. Nah, kalau kita kaji dari segi alamnya, tadi kan faktor pemicu utamanya itu karena suhu yang ekstrim, ya kan? Sekarang gini, kalian masih ingat tentang efek rumah kaca? Oh iya, masih. Ya, efek rumah kaca yang salah satunya itu merupakan penyebab munculnya global warming. Ya, nah, jadi beberapa faktor, kalau ada pertanyaan, ada nggak faktor lain yang menyebabkan banjir? Jawabannya adalah efek rumah kaca. Sebenarnya segala faktor yang menyebabkan banjir kalau kita cari di situs-situs BMKG itu ya, faktor utamanya itu adalah karena adanya efek rumah kaca. Itu faktor pertama kali yang memicu bisa terjadinya banjir. Nah, kita semua tahu bahwa yang namanya efek rumah kaca itu kan karena banyak sekali polutan yang ada di atmosfer, gitu kan. Kalau kita lihat di buku-buku itu efek rumah kaca tuh diilustrasikan kayak ada gambar bumi yang dia itu diselubungi oleh rumah yang Ada atapnya itu kacanya. kaca gitu Iya. kan.
Nah, kalau dari segi fisika kan kita tahu bahwa kaca itu sifatnya memantulkan, gitu ya. Nah, ketika bumi diberikan radiasi panas sama matahari, nah, Terpantul. matahari itu kan ngasih radiasi panas toh Iya. ke bumi ya. Bumi kan panas kan, suhunya kan meningkat ketika ada radiasi panas dari matahari ini. Nah, seharusnya kalau untuk menjaga suhu bumi kan seharusnya panasnya ini harus di apa ya istilahnya harus dikeluarkan juga dari bumi toh, harus dimasukkan ke atmosfer. Tapi karena adanya rumah kaca di situ, karena atmosfer kita itu tertutup polutan yang mengakibatkan radiasi yang seharusnya dikeluarkan ke atmosfer itu malah balik lagi gitu loh, balik lagi ke bumi gitu kan. Jadinya tuh kayak suhu kayak panasnya itu ngumpul ya kan. Jadi panasnya itu semuanya yang seharusnya beberapa panas itu dikeluarkan ke atmosfer balik lagi ke bumi. Akibatnya suhu bumi kan benar-benar meningkat kan di situ gitu loh. Lah, pemanasan yang terjadi di bumi ini yang disebut dengan global warming karena kan pemanasannya terjadi secara global kan. Nah, itu yang dimaksud dengan global warming. Terus, Vel, bumi kita itu lebih banyak mana antara daratan sama Lautan. lautannya? Lautan Lautan kan? kan? Nah, ketika lebih banyak lautan, kemudian suhu bumi itu meningkat di lautan ini kan ada air gitu kan ya. Nah, air ketika suhu bumi meningkat, itu proses evaporasinya atau proses penguapannya itu akan lebih cepat dari biasanya. Gitu. Jadi dia akan berevaporasi angin air laut ya, itu berevaporasi lebih cepat, kemudian naik, mengalami kondensasi, terbentuklah awan. Nah, awannya itu lebih masif gitu loh, lebih banyak daripada biasanya. Ketika awannya ini lebih banyak, itu namanya awan cumulonimbus ya. Oh Nah, iya. tahu kan ya? Iya, tahu. Ya, itu kalau misalkan banyak di atmosfernya kita, nah itu dia akan turun ke bumi dengan menurunkan tetes-tetes atau butiran-butiran air yang kita sebut sebagai hujan. Gitu kan. Oh, Lah, kalau logikanya gini, kalau awannya banyak, berarti kan hujannya banyak. air yang turun kan juga banyak banyak. gitu kan. Jadi akan banyak air yang turun ke laut awalnya. Ke laut awalnya. Tapi ketika dipicu oleh adanya suhu ekstrim ini, dan tadi kan suhu ekstrim itu juga menyebabkan peningkatan tekanan ya. Nah, ketika ada peningkatan tekanan juga, jadi kan ada potensi angin yang kecepatannya lebih cepat gitu kan dari biasanya. Nah, awan yang awalnya di laut ini, yang menurunkan airnya di laut ini, kebawa dengan cepat gitu loh sama angin menuju daratan gitu, sehingga air yang dari awan cumulonimbus ini tadi akan jatuh juga lebih banyak ke daratan dari biasanya. Nah, karena lebih banyak itu kan artinya curah hujannya kan tinggi kan di wilayah yang didatangi awan cumulonimbus itu. Akibatnya kalau misalkan ditambah dengan faktor manusianya, misalkan di wilayah yang tadi diturunkan air itu ya dari awan cumulonimbusnya itu, di situ misalkan kurang serapan air, misalkan ya kurang serapan air, ini airnya udah banyak nih turun tapi serapan airnya itu kurang, jadi kan lama kan nyerapnya ke tanah, Jadinya menyebabkan banjir. banjir, genangan gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya potensi terjadinya banjir itu berawal dari efek rumah kaca dulu, sebelum yang faktor-faktor lain kayak terjadinya penyumbatan saluran-saluran air gitu kan oleh sampah, karena mungkin manusianya yang tidak membuang sampah pada tempatnya kayak gitu kan, sehingga ketika hujan turun yang harusnya airnya itu dialiri ke Terserap. sungai gitu kan lewat saluran-saluran itu jadinya meluap gitu kan. Belum lagi karena faktor manusia yang tadinya Sampah sembarangan. buang sampah sembarangan itu, terus ditambah lagi deforestasi tadi yang penggundulan hutan gitu kan. Jadi kayak tumbuhan itu kan ada akarnya kan Iya. ya, dimana yang akarnya ini kan salah satu fungsinya itu buat gemburin tanah gitu loh. Tanah kalau misalkan gembur ada air yang masuk ke tanah itu kan
gampang tanahnya nyerap Vel. Mm-mm. Lah, kalau tidak ada si akar itu, kan tanahnya kering gitu loh. Jadi kalau ada deforestasi atau penggundulan hutan yang menyebabkan memang pohon-pohon di sekitar itu habis gitu ya, atau masih ada tapi sedikit gitu kan, itu kan menyebabkan kurangnya daya apa ya, daya absorb, jadi daya penyerapan airnya itu kurang. Jadi yang seharusnya ketika curah hujan tinggi, banjir, itu bisa masuk atau terserap oleh tanah, karena ada faktor-faktor itu tadi jadinya banjir kayak Hmm. gitu. Jadi faktor utama kalau misalkan ada pertanyaan faktor lain penyebab banjir itu tadi berawal dari yang namanya efek rumah kaca kayak gitu. Berarti banyak banget ya mem yang kayak bencana alam itu. Tapi ternyata kirain aku itu kalau rumah kaca itu malah bikin kekeringan gitu mem. Soalnya kan dia nganu panas. Tapi ternyata dia bisa menyebabkan banjir lebih banyak. Oh, hujan lebih banyak. Iya, selain memang dampaknya di kekeringan tadi, karena kembali lagi efek rumah kaca itu kan menyebabkan suhu ekstrim. Nah, suhu ekstrim itu bisa menyebabkan peningkatan curah hujan atau penurunan kayak gitu. Nah, kalau misalkan terjadi penurunan kan kekeringan dia. Kalau di wilayah yang terjadi peningkatan curah hujan, banjir kayak gitu. Memang beda bencana-bencana yang terjadi di setiap wilayah itu beda karena ya itu tadi bencana-bencana hidrometeorologi ini memang faktor utama yang menyebabkannya atau yang memicu dampaknya itu adalah iklim sama cuaca. Dimana kan kita tahu kalau tiap wilayah itu cuacanya beda-beda kan tiap hari. Jangankan kita lihat di Surabaya sama di Sidoarjo. Lawang di Sidoarjo aja, misalkan di Bluru deh, tempatnya Mem ya, sama di tempatnya kita nih, di Siwalan Panji. Kadang di tempatnya Mem hujan, di sini kan enggak. Enggak. Karena apa? Ya memang perbedaan cuaca itu tadi. Berarti bencana alam itu juga bukan 100% kesalahannya manusia, tapi Ya, tapi alamnya sebagian sendiri. besar karena kan kita sendiri sebagai manusia sebenarnya dimintanya atau diciptakan sebagai khalifah kan, yang salah satunya untuk menjaga bumi kita. Lah, kalau dibilang tidak 100% karena manusia ya memang benar, tapi kita punya potensi untuk mengurangi terjadinya bencana yang karena alam kalau kita bisa menjaga alamnya Hmm. kita. Kayak gitu. Karena itu ada antisipasi nggak sebelum bencana itu terjadi buat Ya, kita? eh kita sekarang kan fokusnya ke bencana hidrometeorologi ya. Mm-mm. Jadi memang ada beberapa antisipasi atau mitigasi gitu ya yang bisa kita lakukan untuk supaya bencana ini tidak terjadi kayak gitu. Nah, kita mulai dari hal yang kecil aja. Kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kan kita sudah tahu nih bahwa salah satu contoh dari bencana hidrometeorologi kan banjir. Nah, salah satu penyebabnya kan tadi karena saluran air yang tersumbat. Lah, rata-rata kan tersumbatnya karena sampah kan. Iya kan? Iya, Lah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal kecil. Apa itu? Ya, buang buang sampahlah sampah. di tempatnya gitu kan. Jangankan disuruh buang sampah di tempatnya. Kalau buang sampah di tempatnya aja nggak mau, apalagi disuruh untuk milah mana sampah organik, mana sampah anorganik, gitu kan. Iya. Makanya memang harus kita mulai dari diri kitanya dulu, dari hal yang terkecil. Nah, itu tadi. Sebenarnya lebih ke kita ngurangin aja aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi. Seperti itu tadi, kita coba untuk buang sampah di tempatnya. Itu yang paling sederhana ya, yang bisa kita lakukan. Terus sebagai kalau Mem sebagai guru gitu ya, tugasnya Mem itu memasukkan edukasi tentang penanganan bencana atau mitigasi ini di materi atau di mapelnya Mem gitu. Jadi memang bisa disampaikan oleh guru kepada muridnya, oh bencana hidrometeorologi itu sebenarnya bisa dicegah loh. Caranya begini begini begini. Nah, itu dimasukkan ketika pelajaran. Atau kalau kalian ini kan sebagai murid ya, Mm-mm. kalian punya sosmed kan, ya kan, punya Mm-mm. sosmed, punya Instagram, punya Twitter, ya kan. Nah, itu bisa tuh kalian buat misalkan poster bagaimana cara-cara untuk eh, mitigasi dari bencana hidrometeorologi. Nah, terus diupload deh kan
Nah, itu kan nanti salah satu cara lah untuk kita mengkampanyekan untuk mencegah bencana-bencana hidrometeorologi. Nah, terus ada lagi namanya tuh mitigasi nomenklatur. Kalau yang ini tuh lebih ke bagaimana kita memelihara sarana dan prasarana atau memperbanyak sarana prasarana yang bisa membantu untuk mencegah bencana-bencana ini. Contohnya kayak banjir. Nah, itu kan di beberapa wilayah yang misalkan tidak ada waduknya. Kita kan tahu nih, misalkan di wilayah A itu berpotensi terjadinya banjir. Nah, di situ belum ada waduk. Nah, mungkin aparat-aparat di sana itu bisa untuk mengadakan atau membangun waduk di situ gitu. Jadi lebih ke apa ya, kalau nomenklatur itu lebih ke perbaikan atau peremajaan sarana prasarana gitu yang memang menunjang untuk kita mengurangi bencana-bencana hidrometeorologi ini terjadi. Jadi kesimpulannya banyak banget guys ternyata. Dari yang hidrometeorologi itu, dari suhu yang ekstrim, cuaca juga, terus efek rumah kaca ternyata seberbahaya itu. Terus ternyata manusia juga harus ada antisipasinya sebelum bencana alam itu terjadi. Kayak misal kita membuang sampah dengan di tempatnya, itu nomor satu sih, apa antisipasi yang bisa kita lakukan. Soalnya kayak itu tuh paling mudah, kan? Iya, itu paling mudah sebenarnya yang dilakukan ya. Tapi kebanyakan dari kita tuh mager jadinya sulit gitu ya. Ya, padahal paling mudah ya. Dimulailah dari kita gitu ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan saja, nanti kan terbiasa. Gitu. Ya. Jadi mari kita akhiri podcast ini karena sudah sebanyak ini pelajaran yang kita dapatkan. Oke. Apakah tidak ada kata-kata mutiara? Ya sudah, itu tadi intinya kita diciptakan berdampingan dengan bumi kita. Kita ditugaskan untuk menjaga bumi kita. Segala bencana memang tidak 100% dari kita. Ada juga yang disebabkan oleh alam. Namun ketika kita mampu menjaga alam kita, setidaknya kita sudah mengurangi bencana yang memang disebabkan karena alam itu sendiri. Nah, Bilingualir sekarang kita udah tahu nih apa aja yang perlu dilakukan saat bencana. Jadi jangan lupa diterapin supaya kita semua juga punya perlindungan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.